Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Syamsidah MPD selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik dan teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang analisis kasus yang saya ambil. Sebelum itu, perkenalkan, saya Sri Asrini dari kelas PKK 01 Tata Busana. Dan adapun judul yang saya ambil yaitu Guru Aniaya Murid PAUD Lalu Kabur ke Luar Negeri. Baik, latar belakangnya, guru sebagai pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan tulisan dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Nah, selanjutnya kita ke kronologi kasus. Diberitakan guru PAUD ini menganiaya muridnya karena tidak bisa membaca pelajaran yang diberikannya. Sungguh memprihatinkan, guru ini benar-benar tidak memahami konsep pendidikan anak usia dini. Nah, hal ini juga menjadi pelajaran bagi lembaga PAUD dalam merekrut pengajar. Pendidikan anak usia dini itu bukanlah tempat untuk anak melulu belajar membaca, menulis, maupun berhitung, apalagi dengan cara memaksa hingga menganiaya. Seorang guru pendidikan anak usia dini atau PAUD menjadi tersangka kasus penganiayaan anak berusia 4 tahun yang merupakan muridnya sendiri. Saat itu, korban dikurung selama kurang lebih 3 jam di dalam toilet. Tidak hanya itu, penganiayaan juga dilakukan di dalam toilet. Lantaran kesal pada korban, pelaku memukul wajah korban berkali-kali. Selain luka fisik, korban juga ketakutan setiap kali masuk ke toilet, apalagi ketika melihat shower. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyayangkan guru wanita terduga penganiaya murid sekolah PAUD milik sebuah yayasan di suatu daerah. Sang guru tengah berada di luar negeri, padahal kasusnya sedang bergulir di kepolisian. KPAI pusat saat ini juga ikut mengawal kasus itu. Bahkan pada tanggal 12 Februari 2019, kasus itu juga dilaporkan ke Polda dengan bukti visum korban. Humas Polresta Ibda Danovan membenarkan guru tersebut berada di luar negeri, dan kepolisian berkoordinasi bersama keimigrasian untuk memulangkannya ke daerah. Kuasa hukum Yayasan PAUD itu sendiri, Sudiono, mengaku kaget kasus itu mencuat ke publik. Dia membantah guru tersebut melakukan penganiayaan. Meski demikian, Sudiono mengaku guru tersebut sudah dipecat pihak yayasan dan kini berada di luar negeri. Tapi ia dipecat bukan karena kasus itu, melainkan permintaan dari keluarga korban. Selanjutnya, pengertian emosi. Emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau suatu kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang terhadap sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Yang B, teori-teori yang mendukung. Itu yang pertama, teori kecerdasan emosi menurut Daniel Goleman. Yang kedua, pengertian perkembangan moral. Dan yang ketiga, teori perkembangan moral menurut Lawrence Korbek. Pengertian teori kecerdasan menurut
kecerdasan emosi menurut Daniel Goleman mengatakan bahwa koordinasi suasana hati adalah inti dari hubungan sosial yang baik. Apabila seseorang pandai menyesuaikan diri dengan suasana hati individu atau dapat berempati, orang tersebut akan memiliki tingkat emosionalitas yang baik dan akan lebih mudah menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial maupun pergaulan lingkungannya. Selanjutnya, 5 dasar kemampuan dalam teori kecerdasan emosi menurut Daniel Goleman. Yang pertama, mengenali emosi diri. Yang kedua, mengelola emosi. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Yang keempat, mengenali emosi orang lain. Dan yang terakhir, membina hubungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi ada 2, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah apa yang ada dalam diri individu yang mempengaruhi kecerdasan emosinya. Faktor internal ini memiliki 2 sumber, yaitu segi jasmani dan segi psikologis. Nah, yang kedua, faktor eksternalnya adalah stimulus dari lingkungan di mana emosi itu berlangsung. Faktor eksternalnya itu meliputi yang pertama, stimulus itu sendiri, dan yang kedua, lingkungan atau situasi khususnya yang melatar belakangi proses kecerdasan emosi. Selanjutnya, pengertian perkembangan moral. Pengertian perkembangan secara luas menunjukkan pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan. Sifat dan ciri-ciri baru Rani 2001. Holberg dalam Glover 1997 mendefinisikan penalaran moral sebagai penilaian sosial dan juga penilaian terhadap kewajiban yang mengikat individu dalam suatu tindakan. Selanjutnya yaitu teori perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Memberikan berbagai kasus dilema moral dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Anak-anak yang menjadi subjeknya kemudian memberikan pengertian mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks atas beberapa kasus dan perilaku. Dari hasil penelitiannya ini, Kohlberg membagi perkembangan moral dalam 6 tahap. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral menurut Kohlberg yaitu yang pertama, kesempatan pengambilan peran, yang kedua, situasi moral, dan yang ketiga, konflik moral kognitif. Nah, yang terakhir yaitu estimasi solusi. Dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Maka, berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, dapat kita pahami bahwa pelajaran baca tulis pada anak usia dini secara instan merupakan sebuah kekeliruan yang perlu diperbaharui. Dan baca dan tulis bukanlah syarat untuk masuk sekolah dasar dan juga bukan ukuran kesiapan seorang anak untuk masuk sekolah dasar. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.